Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Deka dengan nomor 3 dari program studi administrasi publik. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Nah, dalam konteks organisasi maupun pemerintah, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan, tetapi juga menyangkut visi, integritas, pengambilan keputusan, serta kemampuan dalam membangun komunikasi dan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakter bawahannya, sehingga tercapainya kerjasama yang harmonis dan kinerja organisasi dapat meningkat. Nah, dalam kepemimpinan ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini pemimpin yang memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan bawahan. Biasanya gaya ini efektif dalam situasi yang darurat atau organisasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Namun gaya ini dapat menurunkan partisipasi dan kreativitas bawahannya. Yang kedua itu ada kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan ini biasanya pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai masukan bawahannya. Gaya ini mendorong partisipasi, tanggung jawab, dan kepuasan kerja sehingga cocok untuk organisasi yang menekankan kerja sama tim. Yang ketiga itu ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan luas kepada bawahannya untuk mengatur pekerjaannya sendiri. Cocok diterapkan pada tim yang sudah kompeten dan mandiri, namun beresiko menimbulkan kekurangan kontrol jika bawahannya belum siap. Yang keempat itu ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasikan dan memutuskan bahwa bawahannya melalui visi, nilai, dan pengaruh positif. Gaya ini menekankan pengembangan potensi individu dan perubahan organisasi secara berkelanjutan. Yang kelima itu ada kepemimpinan transaksional. Hubungan pemimpin dan bawahan didasarkan pada sistem penghargaan dan sanksi. Gaya ini fokus pada pencapaian target dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga efektif dalam organisasi dan yang memiliki struktur yang jelas. Yang keenam itu ada kepemimpinan situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan, kemampuan, dan kepandaian bawahannya. Tidak ada satu gaya pun yang paling benar karena efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi. Yang ketujuh itu ada kepemimpinan karismatik. Nah, pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi yang kuat sehingga mampu mempengaruhi dan menggerakkan pengikutnya. Nah, biasa gaya ini efektif dalam membangun loyalitas, namun beresiko juga jika terlalu bergantungan pada figur pemimpinnya. Berikut contoh kasus dalam kepemimpinan. Contoh kasusnya itu kepemimpinan dapat dilihat pada kepemimpinan seseorang kepala daerah yang dalam mengenangani permasalahan sosial seperti anak jalanan dan gelandangan pengemis. Seorang kepala daerah yang menerapkan kepemimpinan partisipatif tidak hanya mengandalkan penertiban oleh aparat, tapi juga melibatkan dinas terkait, masyarakat, dan organisasi sosial dalam merumuskan solusi. Namun kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, dan pendampingan sosial pemimpin tersebut menunjukkan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini biasanya mencerminkan bawahan kepemimpinan yang efektif bukan sekedar bersikap tegas, tapi juga mampu memahami akar masalah dalam menghadirkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang kepemimpinan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.